Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah. Pada sore hari ini kita lanjutkan tadabbur surat Al-Mumtahanah ayat 4. Sebelumnya saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya telah terdapat buat kamu suri tauladan yang baik pada Ibrahim, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama dengannya. Idz qalu, ketika mereka berkata, liqaumihim, kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari kamu, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya, hatta tu'minu billah, sampai kamu beriman kepada Allah semata. Illa qaula Ibrahim, tetapi ucapan Ibrahim li abihi, kepada orang tuanya, la astaghfironna laka, sesungguhnya aku pasti akan memohonkan ampun bagimu, wa ma amliku laka, dan aku tidak memiliki sesuatu apapun untukmu, minallahi min syai', dari Allah sesuatu. Rabbana alaika tawakkalna, Tuhan kami hanya kepadamulah kami bertawakal, wa ilaika anabna, dan hanya kepadamu kami bertaubat, wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu tempat kembali. Ibu-ibu, untuk tadabbur surat Al-Mumtahanah 4 ini, seperti biasa kita akan membaca kitab dari tafsir Al-Maraghi yang mungkin nanti bisa dipadukan juga dengan buku dari tafsir Al-Misbah dan juga tafsir Fi Dhilalil Quran karya Sayyid Qutb. Sebelum itu kita baca mufradatnya dulu. Di situ ada kata qad kanat lakum uswatun hasanah, ada kata al-uswah. Al-uswah di sini bi dhammil hamzah wa kasriha wa bihi ma quri'a.
Jadi uswah di sini bisa dibaca juga iswah dengan uswah bidhammil hamzah dengan mendommahkan hamzah, atau al iswah dengan mengkasrohkan. Wabihima quri'a, dan dua bacaan ini memang bisa dibaca dengan iswah maupun dengan uswah. Maknanya man yu'tasabih, yaitu siapa yang diteladani. Kal qudwah liman yuqtada bihi, seperti kata qudwah. Jadi uswah itu artinya sama dengan qudwah. Qudwah itu maknanya adalah liman yuqtada bih, siapa yang diikuti atau semacam diidolakan gitu. Jadi yang diikuti ini mengingatkan kita pada ada salah satu pepatah Arab yang mengatakan anil mar'i la yas'al wa absir qarinahu. Mengenai diri seseorang itu tidak usah kamu tanyakan siapa sesungguhnya pribadi dia gitu. Fa innal qarina bil maqarini taqtadi, karena antara seseorang dengan temannya itu pasti saling mengikuti gitu. Ya saling mengidolakan, saling mengikuti, atau ya biasanya perilaku, kebiasaan, kecenderungannya itu sama gitu kira-kira. Nah, jadi kal qudwah di sini liman yuqtada bihi. Jadi siapa yang diikuti atau diidolakan. Wal jam'u usa. Nah, jamak dari uswah itu tadi kata usa. Lalu bura'u wahiduhum bariun. Kata bura'a yang di sini artinya berserah diri itu jamak, wahiduhum bariun. Jadi mufradnya atau kata tunggalnya itu bariun. Kazurafai wa dzarifun, seperti kata zurafa jamak, nah tunggalnya itu dzarif. Maknanya adalah mutabarriuna wa munkiruna lima ta'malun. Jadi membebaskan atau mengingkari apa yang kalian kerjakan. Wa ma ta'budun. Nah, wa ma ta'budun di sini maknanya adalah ai al asnam wal kawakib wa ghairiha. Jadi apa yang disembah, apa yang kalian sembah dalam kata inna bura'u minkum wa mimma ta'budun, yang disembah itu adalah al asnam wal kawakib, yaitu kaumnya Nabi Ibrahim kan memang dulu menyembah berhala al asnam wal kawakib dan bintang gemintang wa ghairiha. Al-baghdha, lalu al-baghdha di sini maknanya adalah ai al-bughdhu wal karohah. Jadi kebencian. Al-bughdhu wal karohah itu maknanya adalah kebencian. Lalu la taj'alna fitnatal lil ladzina kafaru ai la tusallituhum alaina fayaftanuna bi'adzabin la nahtamiluh. Yang dimaksud dengan la taj'alna fitnatal lil ladzina kafaru, jangan jadikan kami fitnah bagi orang-orang kafir. Di sini jangan engkau kuasakan mereka pada kami. La tusallitum alaina fayaftanuna, ketika mereka itu menguji kami, bi'adzabin dengan azab la nahtamiluh yang kami tak mampu memikulnya. Min qaulihim, kemudian ada kata yarjullaha. Yarjullah itu berharap pada Allah. Nah, setelah kita mengkaji mufradatnya tadi, sekarang saya mencoba membuka buku membuka tafsir Al-Misbah karya Profesor Quraish Shihab. Di sini dijelaskan bahwa ayat-ayat sebelum surat Al-Mumtahanah ayat 4 ini menuntun kaum beriman untuk tidak terpengaruh oleh hubungan kekerabatan yang dapat memberi dampak negatif dalam kehidupan. Agama yang diajarkan Nabi Muhammad merupakan agama dan tuntunan yang sama atau serupa dengan tuntunan dan cara hidup Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan bapak para nabi serta leluhur orang-orang Arab yang juga mereka hormati dan kagumi.
Karena itu tidak heran jika ayat di atas mengemukakan sikap Nabi Ibrahim terhadap keluarganya yang berbeda keyakinan. Nah, kemudian menurut Said Qutb dijelaskan bahwa kaum muslimin menemukan pada permohonan ampunan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim untuk orang tuanya yang musyrik peluang untuk masuknya emosi yang selama ini terhadap keluarga mereka yang musyrik. Karena itu Al-Quran turun menjelaskan hakikat sikap Nabi Ibrahim menyangkut permohonannya itu. Permohonan ini dipanjatkan sebelum beliau yakin tentang keteguhan hati orang tuanya ketika mempertahankan kemusyrikannya. Itu dimohonkan ketika beliau masih mengharapkan keimanan orang tuanya. Tapi setelah sudah nampak atau nyata bahwa orang tua Nabi Ibrahim itu musuh Allah, kemudian Nabi Ibrahim buro'a, jadi berlepas diri. Sehingga ayat ini bisa dipahami bahwa sungguh telah terdapat buat kamu wahai orang-orang beriman suri tauladan yang baik pada sikap, tingkah laku dan kepribadian Nabi Ibrahim dan orang-orang beriman yang bersama dengannya atau para nabi sebelum Nabi Ibrahim. Teladan itu antara lain ketika mereka berkata dengan tegas kepada kaum mereka yang kafir, sesungguhnya kami tanpa sedikit keraguan pun berlepas diri dari kamu, walaupun kamu adalah keluarga kami. Dan tentu saja kami pun berlepas diri dari apa yang kamu sembah selain Allah. Karena itulah yang menjadi sebab keberpisahan kami dengan kamu. Kami mengingkari, menolak, lagi tidak merestui kekafiran kamu. Kalau dahulu perselisihan dan perbedaan kita masih terpendam di dalam lubuk hati, kini hal itu telah demikian kuat dan kini telah nyata antara kami dan kamu, permusuhan dan kebencian akibat penolakan kamu menyembah Tuhan yang Maha Esa dan kehendak kamu mengembalikan kami kepada kekufuran. Kebencian dan permusuhan buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah yang Maha Esa semata-mata. Tetapi ucapan Ibrahim kepada orang tuanya, yaitu sesungguhnya aku pasti akan mohonkan ampunan bagimu, karena hanya itu yang dapat kulakukan dan aku tidak memiliki sesuatu apapun untukmu atas hal-hal yang bersumber dari kuasa Allah yang dapat dijatuhkannya kepadamu. Ucapan Nabi Ibrahim ini janganlah kamu teladani, karena Nabi Ibrahim mengatakannya sebelum dia mengetahui bahwa orang tuanya tetap bersikeras memusuhi Allah. Setelah Nabi mulia itu mengetahui, ia pun berlepas diri. Setelah ayat di atas mengecualikan ucapan Nabi Ibrahim yang tidak boleh diteladani, ayat di atas melanjutkan uraiannya tentang ucapan Nabi Ibrahim dan siapa yang bersama beliau yang kali ini baik untuk diteladani, yaitu Tuhan kami yang selama ini terus-menerus membimbing dan memelihara kami hanya kepadamu, tidak kepada siapapun. Kami telah bertawakal, yakni berserah diri dalam segala urusan kami setelah kami berusaha semaksimal mungkin. Dan hanya kepadamu pula kami bertaubat, memohon ampun atas kesalahan kami, dan hanya kepadamu tempat kembali segala urusan dan berpulang semua manusia di akhirat kelak. Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami dalam satu kondisi sehingga menjadi sasaran fitnah, yakni ujian, cobaan dan siksa bagi orang-orang kafir, sehingga menjadikan kami menyimpang dari ajaran agamamu. Dan ampunilah kami wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah tidak ada selainmu yang maha perkasa sehingga tidak dapat terbendung kehendakmu lagi, maha bijaksana dalam segala ketetapanmu. Yang dimaksud dari ayat walladzina ma'ah di sini adalah dan orang-orang bersamanya dipahami oleh sementara ulama dalam arti Nabi Lut. Karena Nabi Lut itu adalah kemenakan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu punya saudara namanya Haron. Nah, Haron itu punya anak Lut. Jadi Nabi Lut itu adalah keponakannya Nabi Ibrahim. Nah, juga Sarah. Jadi orang-orang yang bersamanya itu adalah Lut dan Sarah, yaitu istri beliau yang kemudian menjadi ibu Nabi Ishak.
Ketika itu Nabi Ibrahim belum dikaruniai anak dan pengikut-pengikutnya belum ada. Toba-Tobai memahami bahwa ketika itu sudah ada pengikut beliau. Ada juga yang memahami kalimat di atas dalam arti para nabi sebelum Nabi Ibrahim. Pernyataan permusuhan dan kebencian yang dinyatakan secara terang-terangan di atas merupakan usaha maksimal yang dapat dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan siapa yang bersama beliau ketika itu. Pada masa selanjutnya, Nabi Ibrahim mengambil sikap yang lebih tegas, yaitu menghancurkan berhala-berhala mereka. Nanti bisa ibu-ibu cek di surat Al-Anbiya ayat 51 sampai 58. Nah, ayat di atas menyebutkan pengecualian Nabi Ibrahim dicela anjuran meneladani beliau. Ini untuk menekankan pengecualian sekaligus sindiran kepada Hatib yang kasusnya telah disebut pada awal ayat surat ini. Nah, kemudian kata abihi bisa diterjemahkan ayahnya, tetapi para ulama berbeda pendapat apakah yang dimaksud dengan kata tersebut ke ayah kandung Ibrahim ataukah pamannya. Untuk itu Profesor Quraisy menerjemahkan dengan kata netral, yaitu orang tuanya. Nanti bisa dicek di surat Al-An'am ayat 74. Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman alihah. Ada yang mengatakan Azar itu adalah bapak Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan adalah paman Nabi Ibrahim. Nah, kemudian ucapan Nabi Ibrahim, aku tidak memiliki sesuatu apapun untukmu dari Allah, merupakan penjelasan tentang hakikat keadaan yang sebenarnya, yakni bahwa segala sesuatu terpulang kepada Allah. Beliau hanya mampu bermohon dalam posisinya sebagai hamba Allah yang butuh bermohon kepada Allah yang Maha Kuasa, Maha Kaya, dan penentu segala sesuatu. Allah dapat menerima permohonan itu berkat kasih sayangnya dan dapat juga menolak atas dasar keadilannya. Kalimat yang diucapkan Nabi Ibrahim untuk menghilangkan kesan tentang kepastian keberhasilan permohonan beliau yang boleh jadi muncul dari ucapannya, sesungguhnya aku pasti akan mohonkan ampun bagimu. Ucapan Nabi Ibrahim yang direkam ayat di atas tidak semuanya terlarang untuk diteladani. Yang terlarang hanya permohonan pengampunan kepada orang tuanya setelah terbukti ia bersikeras menolak ajaran ilahi. Di sisi lain, Rabbana 'alaika tawakkalna, Tuhan kami, hanya kepadamu kami telah bertawakal. Boleh jadi lanjutan ucapan Nabi Ibrahim dan orang yang bersama beliau, bisa juga ucapan yang diajarkan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Ini mengharuskan adanya sisipan kata qulu, katakanlah. Dan dengan demikian ini merupakan tuntunan lain yang digabung dengan tuntunan untuk meneladani Nabi Ibrahim. Nah, kemudian kata fitnah tadi dari kata ayat yang berbunyi Ibu-ibu rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.